Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba. Yang dapat penghargaan kan dipilih dari 65 penulis buku, 3 buku ini, ada 65 penulis. Itu diambil masing-masing buku itu diambil penulis terbaiknya 3, juara 1, 2, 3. Saat ini memang MBG, BGN, Badan Gizi Nasional terus melaksanakan upaya untuk pendirian beberapa SPG lagi. Diharapkan tentu dengan selesainya pendirian SPG ini akan kembali untuk pelaksanaan tambahan MBG di beberapa satuan pendidikan yang saat ini belum menerima. Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini Senin 24 November 2025 yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Esi Armisi, inilah Warta Belaja Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belaja Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia, Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabah Penanjung, Tebingo tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Jauh nian, pasar bintuhan dari jenggot. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Bengkulu berkomitmen menuntaskan MBG hingga Januari 2026. Kualitas gizi dijaga ketat, di mana guru wajib mencicipi makanan sebelum dibagikan. Laporan reporter RRI Bengkulu, Rizaldi. Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikbud memastikan distribusi program makan bergizi gratis atau MBG untuk seluruh sekolah terus diupayakan agar tuntas paling lambat Desember 2025 atau Januari 2026. PLT Kepala Dinas Dikbud Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan bahwa hingga saat ini sekitar 80% sekolah di Kota Bengkulu telah menerima program MBG yang merupakan salah satu program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Setidaknya Dinas Pendidikan mencatat penerima manfaat MBG di Kota Bengkulu mencapai lebih dari 76.000 pelajar. Ia menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh pelajar di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu mendapatkan hak yang sama dalam program ini. Dan pihaknya menargetkan Desember 2025 semua sekolah sudah menerima program MBG. Namun jika masih ada kendala teknis di lapangan, pihaknya berharap seluruhnya tuntas pada Januari 2026. Saat ini memang MBG, BGN, Badan Gizi Nasional terus melaksanakan upaya untuk pendirian beberapa SPG lagi. Diharapkan tentu dengan selesainya pendirian SPG ini akan kembali untuk pelaksanaan tambahan MBG di beberapa satuan pendidikan yang saat ini belum menerima. Hampir 80%. Hampir 80% sudah menerima. Hanya ada beberapa satuan pendidikan ini yang karena banyak ini kan PAUD, yang belum menerima. Tapi memang jumlah siswanya terkadang kalau PAUD ini kan memang agak sedikit. Dan harapan kita di Desember paling tidak, kalaupun tidak tercapai Desember, di awal Januari 2026 semua satuan pendidikan kita sudah menerima manfaat makan gizi gratis. Program MBG sendiri merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat dalam meningkatkan gizi, konsentrasi belajar dan kesehatan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. Di Kota Bengkulu, program ini disambut antusias oleh pihak sekolah dan orang tua siswa karena dinilai membantu meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga terus memperketat pengawasan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu langkah yang diterapkan adalah mewajibkan guru atau pihak sekolah untuk mencicipi terlebih dahulu menu makan yang disiapkan sebelum dibagikan ke siswa. Dari RRI Bengkulu, Rizadi Alfitara melaporkan. Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat. Jam buku rimba buah lalu di belakang ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung,
Bangkitlah tebar semangat muda Ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah. Pendengar, Hari Guru Nasional 2025 pemerintah diharapkan dapat menutupi kekurangan guru dengan kebijakan pensiun 60 tahun dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K setara PNS. Berikut laporan Ratna Agusari. Hari Guru Nasional HGN 2025 diperingati pada Selasa 25 November 2025 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Peringatan Hari Guru di Kabupaten Bangka akan digelar dengan kegiatan upacara bendera di halaman kantor Bupati Bangka sebagaimana diatur dalam surat edaran Hari Guru Nasional Menteri Pendidikan Abdul Mukti. Menyoroti peringatan HGN 2025, Kepala SD Negeri 25 Sungai Liat Heri John mengharapkan agar pemerintah dapat menjaga ketersediaan guru di sekolah. Hal itu disampaikan menanggapi kebijakan pemerintah yang tidak lagi membuka penerimaan tenaga honor bagi guru sementara guru yang pensiun terdata setiap tahun. Tapi yang sekarang kita pikirkan masalah P3K dan honorer untuk sekolah. Karena anak-anak kalau kepikir ke guru ini kan dari pagi datangnya sampai jam berapa. Karena diharapkan untuk yang guru honor ditingkat lagi untuk gajinya nanti, khususnya untuk yang honor-honor sama ya. Dan yang lainnya lagi untuk dari pemerintah mungkin memperhatikan juga untuk sekarang banyaknya guru yang pensiun. Guru yang pensiun itu tidak adanya penerimaan honor untuk guru. Jadi kami harapkan untuk ada pembukaan untuk lowongan khusus guru. Heri John menekankan agar tidak terjadi krisis guru terutama di Kabupaten Bangka karena guru memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan bagi anak, mencerdaskan anak, mempersiapkan generasi emas 2045 mendatang. Namun untuk segi kualitas guru hingga kini dikatakan Heri John cukup baik, tinggal kuantitas guru yang harus dipertahankan sehingga tidak terjadinya kekosongan karena guru dengan mata pelajaran tertentu tidak dapat menutupi mata pelajaran lain. Kondisi ini menurutnya dapat menjadi perhatian pemerintah memberikan kebijakan agar aktivitas belajar anak di sekolah berjalan optimal dengan jumlah guru yang tersedia dan berkualitas. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Ratna Agusari, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Bangka Belitung kita menuju ke Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takuk Raja, dari Sialang Belang Tak Besi hingga Bukit Tambun Tulang. Itulah negeri Jambi. Pendengar, berikut ragam tanggapan masyarakat Jambi terkait Hari Guru Nasional yang berhasil dihimpun reporter RRI Jambi, Sri Wahyuni. Jadi menanggapi Hari Guru Nasional ini hari yang sangat penting untuk menghargai jasa dan dedikasi para guru di Indonesia. Apalagi guru ini kan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk generasi muda dan juga memajukan pendidikan di negara kita. Apalagi di Hari Guru ini, Hari Guru yang nasional, saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita atas jasa dan juga dedikasinya. Pertama kita mengucapkan selamat dulu ya, ulang tahun PGRI, sekaligus guru ya. Guru adalah pahlawan yang tidak pernah mati. Jadi guru itu adalah pahlawan dan pahlawan itu tidak pernah mati. Jadi itu yang filosofi yang melekat pada. Kalau kita melihat konteks keadaan guru hari ini sangat variatif ya. Kenapa kita katakan variatif? Kita lihat status guru sendiri macam-macam beragam sekarang. Selamat Hari Guru Nasional. Terima kasih nih untuk semua guru yang telah menyalakan cahaya ilmu di setiap langkah kami. Selamat Hari Guru sekali lagi, dan setiap kata dan nasihatmu adalah hadiah yang tak ternilai. Selamat Hari Guru. Memang bukan orang hebat, tetapi orang-orang hebat di Indonesia ini adalah berkat jasa dari guru. Dari Jambi kami menuju Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, jembatan Ampera yang anggun. Pendengar, berikut wawancara reporter Nova Ariana bersama pengamat pendidikan Sumsel, Dr. Anda Agustina Jayanti, terkait tantangan sosial guru dalam memberikan literasi pendidikan.
Ibu Dr. Anda Agustina Jayanti MM ya Bu ya, pengamat pendidikan yang bukan mantan guru Bu sebenarnya, masih guru ya Bu ya. Ya, ini Bu bagaimana Bu kalau kita melihat tantangan sosial yang dihadapi oleh pendidik dan juga literasi peserta didik ini Bu, apakah begitu banyak persoalan? Nah, Ibu sendiri melihatnya bagaimana Bu? Ini dari pengalaman Ibu bisa cerita dan juga Ibu sharing-sharing dari rekan-rekan guru. Saat ini juga seperti apa ini Bu? Kalau yang saya amati, secara umum sih sebetulnya selalu ada pergantian kurikulum itu ya, ganti menteri, ganti kurikulum. Sekarang kan guru banyak dibebani untuk hal-hal yang sifatnya sekarang sudah elektronik kan, raport elektronik, semuanya elektronik, belajar daring dan lain sebagainya gitu kan. Jadi guru juga di samping sibuk mengelola atau memahami administrasi sebelum mengajar, jadi ada persiapan. Kalau dulu namanya RP, rencana pelajaran, sama SP satuan pelajaran, sekarang udah beda, gitu kan? Nah itu, jadi kita harus menyesuaikan dengan kurikulum yang selalu berganti gitu. Karena pergantian kurikulum ini kan mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kemudian yang kedua, tantangan sosial ini anak-anak bagaimanapun juga harus mengikuti gitu kan. Harus mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dengan sistem sekolah yang kurikulum yang ada di sekolah saat ini. Nah kemudian buku-buku juga, kalau buku zaman dulu kan kadang dari kakak kita dulu masih bisa dipakai kan, sekarang udah nggak bisa lagi gitu kan. Artinya karena selalu ganti-ganti perubahan-perubahan mengacu yang hal-hal yang lebih baik, sehingga baru mau mempelajari yang ini kita harus membeli buku baru lagi gitu kan. Nah memang sekarang ini dibantu oleh pemerintah melalui dana sekolah gratis, yaitu dana BOS ya, itu pembelian yang ada di sekolah. Tapi buku-buku ini tidak, buku-buku yang dibeli itu sebetulnya juga buku pendukung, buku wajib dan buku pendukung. Sekolah itu, anak-anak yang pintar itu bukan hanya dari hasil sekolah ya, karena pendidikan itu adalah rangkuman atau kerjasama antara keluarga, sekolah dan lingkungan. Oke, itu kaitan sosial. Oke. Itu kita bicara pendidikan Bu. Kalau guru sendiri sebenarnya seperti apa Bu? Menurut Ibu plus minusnya dengan pendidikan saat ini apa Bu? Plusnya bisa dikatakan kita terbantu ya Bu ya untuk guru dalam mendidik siswa seperti itu. Adakah minus yang perlu menjadi catatan untuk pemerintah seperti itu agar memang apapun yang terjadi kurikulum yang berubah, kemudian juga banyaknya perkembangan digital seperti ini, apakah yang perlu jadi catatan pemerintah untuk guru lebih aksesnya lebih mudah seperti itu Bu? Kalau saya amati, kalau dulu kan sering ada workshop, sering ada seminar gitu ya. Sekarang kelihatannya mungkin karena efisiensi anggaran itu sudah berkurang daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ini selalu terjadi perubahan-perubahan kurikulum dan lain sebagainya gitu kan, mengikuti perkembangannya sekarang. Jadi guru itu sebetulnya juga harus diikut sertakan dalam penataran kalau dulu ya. Iya penataran Bu. Karena ibu saya seorang guru juga penataran. Iya. Kalau dulu kita penatarannya langsung kemana? Keluar provinsi gitu kan. Jadi seluruh Indonesia satu. Agar supaya apa yang diajarkan dalam suatu wilayah provinsi itu sama standarnya untuk di provinsi yang ada di Indonesia. Standarnya sama. Jadi kesannya guru tidak dilibatkan dalam banyaknya perubahan-perubahan dalam mendidik ini ya Bu ya. Sehingga intinya guru harus di-push untuk lebih cepat mengerti, dikejar oleh target seperti itu ya Bu ya. Betul. Itu baik nggak Bu menurut Ibu sendiri yang pernah menjadi guru di Tampang? Sekarang masih ada yang namanya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran, itu masih ada. Alhamdulillah itu masih ada sekarang. Itu dulu ada namanya guru apa ya? Untuk bidang mata pelajaran masing-masing, misalnya bidang ekonomi sendiri, bidang akuntansi sendiri dan sebagainya, itu namanya satu dalam rangkuman organisasi musyawarah guru mata pelajaran, GMP namanya. Nah, itu MGMP itu per wilayah daerah gitu kan. Mungkin ini ada MGMP untuk seluruh Indonesia gitu. Jadi standar cara mengajar seluruh Indonesia, seluruh guru yang ada di Indonesia itu sama, standarnya sama gitu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kasihannya untuk sekolah-sekolah yang pada daerah-daerah desa terpencil. Nah, itu yang menjadi pemikiran pemerintah itu yang harus. Kadang-kadang WIP-nya aja nggak sampai ke pelosok-pelosok. Jadi raport sudah raport sekarang sudah. Sudah raport.
Ya, baik-baik. Jadi digital juga harus sama rata ya, Bu ya. Harus memikirkan sarana dan prasarana untuk fasilitas pendukung ya, Bu ya. Seperti itu ya. Fasilitas pendukung, ya betul. Ya, baik. Baik Ibu Agustina, terima kasih ya Bu ya statementnya untuk RRI ini. Nggak apa-apa. Baik. Baik Ibu Tina, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Palembang kami menuju ke RRI Bintuhan. Andai bainilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal seasa sehijau entah itu semenjak mana pribumi atau pendatang tanggung jawab kita sesama dan sampai diakui Tuhan. Ya pendengar, pemuda Batak Bersatu Kaur ikut berpartisipasi dalam bakti sosial kebersihan lokasi perkemahan Jambore daerah tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2025 di Kabupaten Kaur. Laporan Rohil Minalta, RRI Bintuhan. Batak Bersatu atau PBB Kabupaten Kaur berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong membersihkan lokasi perkemahan Jambore daerah atau Jamda tingkat Provinsi Bengkulu. Partisipasi dari Persatuan Pemuda Batak Kaur ini sebagai bentuk dukungan akan dilaksanakannya perkemahan Jambore daerah tingkat Provinsi Bengkulu. Wakil Ketua Pemuda Batak Bersatu Zainuddin Sinaga menyampaikan, kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu program dari perkumpulan mereka, sehingga dengan adanya gotong royong dari anggota Pramuka Kaur, pihaknya tergerak untuk berpartisipasi melaksanakan kerja bakti. Bersyukur para anggota cukup antusias membantu meski belum sepenuhnya bisa ikut serta. Jadi kami dari Pemuda Batak Bersatu ke Dewan Pimpinan Cabang Kaur ini memang ada salah satu program kerja kami, ini adalah melaksanakan bakti sosial. Jadi dengan adanya kegiatan siapan Jambore daerah ke-7 warga Provinsi Bengkulu di Kabupaten Kaur, jadi kami berpartisipasi membantu kegiatan persiapan dalam hal pembersihan lokasi Jamda dan persiapan kelengkapan kegiatan Jambore daerah yang akan datang. Ditambahkan Zainuddin Sinaga, pihaknya sangat menyambut kegiatan Jamda ini nanti karena menurutnya gerakan kepanduan pramuka yang masih eksis sangat bermanfaat bagi generasi muda saat ini. Karena dengan pramuka diharapkan bisa terbentuk karakter pemuda yang disiplin. Pihaknya berharap kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan masyarakat sekitar lokasi perkemahan khususnya Desa Pengubayan dan Sekunyit supaya bisa menjaga kelancaran acara dan terkhusus menjaga keamanan. Demikian Rohminata, RRI Bintuhan melaporkan. Dari Bintuhan kami menuju stasiun produksi Belitung. Jam buku rimba buah lalu di belakang ku santun ku simpen kacamata dek geliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika, berkarya berjuang untuk negeri ini, negeri serumpun sebalai tanah. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan menggelar sensus ekonomi pada tahun 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan. Nah, sensus ini bertujuan untuk mengumpulkan data seluruh aktivitas kegiatan perekonomian yang Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Belitung akan melaksanakan sensus ekonomi pada tahun 2026 untuk mendata seluruh aktivitas perekonomian di daerah. Seluruh pelaku usaha baik mikro kecil, menengah hingga besar termasuk yang berbasis digital maupun konvensional akan menjadi sasaran pendataan. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati menjelaskan, sensus ini bertujuan untuk menyusun basis data perekonomian nasional dan daerah sebagai landasan pemerintah dalam menetapkan kebijakan. Ia menegaskan pendataan tidak berkaitan dengan pajak dan kerahasiaan informasi pelaku usaha dilindungi dengan undang-undang. Pendataan akan menggunakan sistem aplikasi yang menjamin untuk keamanan data dan akurasi informasi. Seluruh jenis usaha, mau usaha kecil, menengah, mikro, besar, sedang itu akan didata di sensus ekonomi 2026. Baik aktivitasnya yang
digital maupun non digital ya yang masih ini kan, karena sekarang eranya udah era teknologi, banyak transaksi yang online ya. Jadi e-commerce juga masuk. Pelaksanaan sensus dilakukan dalam 2 tahap. Pada Mei 2026, pendataan bagi usaha besar dilakukan melalui sistem Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI dengan pengisian mandiri oleh perusahaan. Sementara pendataan lapangan bagi pelaku usaha umum berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 oleh petugas yang telah dilatih. Baik menambahkan bahwa seluruh pelaku usaha termasuk pedagang kecil, kaki lima, e-commerce, hingga pedagang keliling diharapkan memberikan data yang benar agar kebijakan pemerintah dapat tepat sasaran. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan. Wai besai wai untung mula jadi Waikanan igong pakuan khatu wai ruang sehaluan. Pendengar, untuk memantik guru, meningkatkan literasi dan juga kualitas sumber daya manusia atau SDM, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan kepada 9 guru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto. Yang dapat penghargaan kan dipilih dari 65 penulis buku, 3 buku ini ada 65 penulis. Itu diambil masing-masing buku itu diambil penulis terbaiknya 3, juara 1, 2, 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Waikanan memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 9 guru yang tergabung dalam musyawarah guru mata pelajaran MGMP Bahasa Indonesia. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada launching buku karya guru oleh penerbit Laduni Alupatama Metro. Ketua MGMP Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Waikanan Mujiatun kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut diikuti sebanyak 65 guru. Tujuan diadakannya kegiatan merupakan penghargaan untuk memotivasi guru menggerakkan literasi sehingga dapat menunjang dalam meningkatkan kualitas literasi. Dijelaskan Mujiatun, kegiatan tersebut diikuti sebanyak 65 guru. Mujiatun yang juga guru di SMP Negeri 2 Banjit Kabupaten Waikanan itu berharap bahwa kegiatan tersebut bukan hanya sekali, namun yang pertama dengan harapan akan ada produk-produk buku yang berasal dari MGMP Bahasa Indonesia ataupun dari MGMP lainnya. Mujiatun mengatakan dengan adanya kegiatan itu akan memicu atau memantik guru-guru yang lain untuk menulis. Nah, jadi ada 9 guru yang dapat penghargaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Waikanan. MGMP penghargaannya berupa sertifikat dengan piala. Kemudian dari Dinas Pendidikannya memberikan lagi piagam penghargaan. Harapan saya sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Waikanan, ini bukan terakhir, tapi ini yang pertama, Pak. Makanya saya pilih judulnya launching. Kalau launching artinya ini untuk memperkenalkan produk ya, Pak. Berarti selanjutnya ada produk-produk buku lainnya dari guru-guru MGMP Bahasa Indonesia ataupun guru-guru MGMP yang lain, Pak. Harapannya dengan kegiatan hari ini akan memicu, memantik guru-guru yang lain untuk ikut menulis seperti kami. Berikut karya dari 9 guru yang mendapatkan penghargaan, yakni buku Ikhlas dalam Pengabdian. Juara pertama, Kisah Sesuap Tiwul, karya Andi Setiawan, guru OPT SMPN 1 Rebang Tangkas. Juara kedua, Kisah Nyanyian Burung Liar, karya Dini Ismaika, OPT SMPN Negeri 1 Baradatu. Juara ketiga, Kisah Perjuangan Menjadi Seorang Guru, karya Dahrul Waluyo, guru OPT SMP Negeri 5 Gunung Labuhan. Selanjutnya, buku Romantika Menjadi Pendidik, juara pertama Langkah Kecil Menuju Transformasi, karya Yulia Ningsih, guru OPT SMP Negeri 5 Blambangan Umpu. Juara kedua, Kisah Secercah Asa, karya Yuli Setiawati, guru UPT SMP Negeri 1 Waituba. Juara ketiga, Kisah Menemukan Jalan Terang, karya Supriyadi, guru UPT SMP Negeri 1 Bumi Agung. Selanjutnya, buku Aku Bangga Menjadi Guru. Juara pertama, Kisah Jangan Takut Terlihat Beda, karya Nandariana Rizka Utama, guru UPT SMP Negeri 1 Blambangan Umpu. Juara kedua, Kisah Ternyata Jadi Guru, karya Muhammad Iman Jauhari, guru OPT SMP Negeri 2 Umpus Menguk. Juara ketiga, Kisah Transformasi Pelaku di Kelas, karya Nur Hasanah, guru OPT SMP Negeri 4 Pakuan Ratu. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Dari Waikanan kami menuju ke Sungai Penuh.
bisa kasih dengan saya. Mendengar momentum Hari Guru Nasional 2025, ratusan guru honorer swasta di Kabupaten Kerinci meminta diangkat menjadi P3K atau ASN. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh. Momen peringatan Hari Guru Nasional yang jatuh pada tanggal 25 November tahun 2025, para guru honorer kembali menyampaikan harapan besar yang selama ini mereka pendam, terutama para guru honorer madrasah swasta di bawah naungan Kementerian Agama yang hingga kini belum mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi P3K maupun ASN. Di tengah tuntutan ekonomi yang semakin kompleks dan gaji yang tidak sebanding dengan beban kerja, para guru honorer meminta kepada pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan mereka. Pengangkatan sebagai P3K atau ASN dinilai menjadi jalan penting untuk memberikan kepastian karir dan perlindungan sosial yang lebih layak. Salah seorang guru madrasah swasta, Mansur, mengungkapkan kondisi yang dialami para tenaga pendidik. Di Kabupaten Kerinci terdapat lebih dari 900 orang guru honorer yang mengajar di lembaga pendidikan swasta. Namun hingga kini nasib mereka belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan mereka telah menyampaikan aspirasi para guru baik kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Jadi dengan Hari Guru tahun 2025 ini kami mengharap pemerintah peduli terutama pada guru yang di swasta yang belum diangkat menjadi P3K ataupun ASN. Padahal mereka itu sudah bertahun-tahun melakukan pengabdian terhadap negara ini, yaitu melakukan honorer lebih ada 10 tahun, ada tahun. Tapi pemerintah belum bisa memberi penghargaan kepada mereka. Mansur berharap momentum Hari Guru tahun ini menjadi pengingat bagi pemerintah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih memihak baik kurikulum maupun kesejahteraan guru, sehingga tenaga pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun mendapatkan hak dan kepastian yang layak. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, dari Sungai Penuh kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Lampung. Pendengar, meskipun upaya gotong royong masif telah dilakukan oleh masyarakat, relawan dan pemerintah Kota Bandar Lampung, hamparan sampah di kawasan pesisir pantai Sukaraja hingga saat ini masih menumpuk. Laporan Ikhwan Wijaya, RRI Bandar Lampung. Terkait dengan sampah-sampah yang ada, setiap hari kita angkut, ya kan, cuman ya itu. Tumpukan sampah tersebut didominasi oleh material hanyutan dari laut yang terbawa arus deras menuju daratan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, mengatakan penanganan sampah di wilayah tersebut telah menjadi agenda rutin dan prioritas. Menurut Yusnadi, untuk Pantai Sukaraja, setiap hari melalui unit pelaksana teknis UPT, pihaknya melakukan pengangkutan. Ia memastikan tim DLH terus bekerja keras mengelola volume sampah harian yang masuk ke pesisir. Yusnadi menjelaskan, DLH berencana mengatasi masalah dari hulu, yakni dengan meluncurkan program bersih sampah sungai sebagai bagian dari upaya penanganan sampah yang lebih berkelanjutan dan komprehensif. Kita juga sudah melalui UPT, ya kan, kita setiap hari supaya diangkut, tapi nanti kita mungkin ada program, ya kan, bersih sampah sungai mungkin, ya kan, akan kita programkan itu. Terkait dengan sampah-sampah yang ada, setiap hari kita angkut, ya kan, cuman ya itu, terkait dengan sampah, ya kan, bukan penanganannya ada di pemerintah saja, tapi melainkan kita juga peduli sampah, mengajak masyarakat, ya kan, masyarakat Kota Bandar Lampung, karena tanpa masyarakat, ya sampah juga tetap, ya kan, timbunannya, ya kan, artinya mereka ini kebanyakan juga kurang peduli, kan, artinya kita nggak kurang-kurang mensosialisasikan baik melalui camat dan lurah, pamong, ya kan, untuk mengingatkan masyarakat kita untuk membuang sampah pada yang udah disiapin, ya kan, jangan sampai buang ke kali ataupun ke sungai. Yusnadi Ferianto menambahkan, masalah sampah terutama yang berasal dari lingkungan perairan tidak bisa hanya dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah
pemerintah, sebab dibutuhkan kepedulian dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat agar masalah sampah tersebut dapat dituntaskan. Bahkan Yusnadi kembali memastikan DLH Kota Bandar Lampung telah berulang kali melakukan sosialisasi dan edukasi melalui camat, lurah, dan pamong setempat agar warga menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai atau kali lantaran kebiasaan ini yang menjadi faktor utama hanyutan sampah masif ke pantai saat terjadi pasang atau arus kuat. Selain itu, sampah yang menumpuk berpotensi besar menyumbat saluran air dan memicu terjadinya banjir di musim hujan. Saat ini volume sampah harian di wilayah Panjang dan Sukaraja sudah mencapai 50 hingga 70 ton. Angka ini merupakan bagian signifikan dari total volume sampah Kota Bandar Lampung yang mencapai 700 ton per hari. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belanja Sumba hari ini, Senin 24 November 2025. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Esi Armisi. Selamat petang dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belanja Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.